Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakariulus Ramanto dengan nomor induk mahasiswa 4110201066. Saya sebagai mahasiswa teknik informatika yang sedang mempelajari mata kuliah multimedia, sistem multimedia yang Pak Henry Septanto sebagai dosen pengampunya. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 10 tentang sumber daya multimedia, yaitu ada dua, perangkat keras multimedia dan perangkat lunak multimedia. Dari pertama, untuk hardware multimedia atau perangkat keras multimedia, ada scanner salah satu contohnya, atau dalam bahasa Indonesia sebagai pemindai, yang merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindai suatu benda ataupun sifat benda seperti dokumen, foto, gelombang, suhu, dan lain-lain. Hasil pemindaian biasanya akan ditransformasikan ke dalam informasi komputer sebagai data digital. Dan berikut adalah beberapa jenis pemindai atau scanner yang bergantung pada kegunaan dan masing-masing cara kerjanya. Pertama ada pemindai gambar, pemindai barcode, pemindai sinar X, pemindai cek, dan pemindai logam, serta pemindai optical mark reader, dan terakhir ada pemindai 3 dimensi. Kedua ada hardware atau perangkat keras multimedia seperti CD-ROM. CD-ROM atau CD drive yang berarti penggerak CD atau suatu drive yang digunakan untuk merekam atau memainkan isi data dari CD tersebut. Untuk CD-ROM drive adalah alat untuk pemutarnya, yaitu pemutar CD-ROM atau suatu drive untuk merekam atau memainkan compact disc atau CD yang sering dijumpai. Oke, yang ketiga ada video board atau VGA. VGA sendiri kepanjangan dari Video Graphic Array, yang mana merupakan suatu standar tampilan gambar komputer analog yang dipasarkan untuk pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Walaupun standar VGA sudah nggak relevan atau nggak digunakan lagi sebagai suatu karena sudah diganti dengan standar yang lebih baru dan lebih bagus, tapi VGA masih diimplementasikan dalam pada Pocket PC. Yang keempat ada sound card atau kartu suara, yang mana itu adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara atau merekam suara. Pada awalnya soundcard hanyalah sebagai pelengkap dari sebuah komputer, namun sekarang soundcard adalah perangkat yang sangat wajib di setiap komputer. Dilihat dari pemasangannya, soundcard dibagi ada 3, yaitu soundcard onboard, soundcard offboard, dan soundcard eksternal. Untuk onboard itu maksudnya adalah soundcard yang menempel langsung pada papan motherboard atau PCB yang terdapat pada komputer. Untuk soundcard offboard yaitu pemasangannya ada di slot PCI Express atau pada yang biasanya ada di motherboard. Dan eksternal atau soundcard eksternal adalah soundcard yang digunakan untuk disambungkan ke komputer melalui port eksternal, ya seperti melalui port USB atau Wi-Fi. Untuk software multimedia sendiri ada 4, yaitu pertama bahasa pemrograman multimedia, kedua perangkat lunak sistem multimedia, yang ketiga perangkat lunak aplikasi multimedia, dan keempat ada perangkat pengolah teks. Masing-masing contohnya untuk bahasa pemrograman yaitu banyak ya, contoh-contoh aplikasi atau bahasa pemrograman untuk multimedia seperti Visual Basic, Java, Delphi, SQL, Power Builder, C++, bahasa C atau Assembly. Untuk perangkat lunaknya di sistem multimedia itu terdiri dari sebuah sistem operasi. Sekarang commonnya atau umumnya itu ada Windows, ada Unix, Linux, dan macOS. Dan untuk perangkat lunak aplikasi multimedia sendiri itu ada seperti spesifik di grafik di 2 dimensi, di modeling aplikasi atau animasi. Salah satu contohnya sih seperti aplikasi Blender atau ada Photoshop segala macam. Dan yang terakhir adalah pengolahan teks, yang mana contoh-contoh aplikasi open source-nya seperti OpenWriter, QWriter, dan AB Word. Terima kasih untuk penjelasan modul 10 yang bisa saya jelaskan atau saya berikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.